Slide 1. Pendahuluan, pentingnya penanganan muatan dan label IMDG. Selamat pagi, rekan-rekan pelaut sekalian. Pada slide pertama ini, kita akan memulai dengan memahami mengapa materi ini sangat penting. Judul kita adalah pendahuluan, pentingnya penanganan muatan dan label IMDG. Dalam dunia pelayaran, keselamatan adalah segalanya. Setiap hari, kapal kita mengangkut ribuan peti kemas, termasuk barang-barang yang memiliki sifat berbahaya, mulai dari bahan mudah terbakar, gas beracun, hingga bahan radioaktif. Jika kita tidak memahami cara menanganinya, dampaknya bisa sangat fatal, mulai dari kebakaran, ledakan, hingga pencemaran laut. Secara teori, penanganan muatan khusus dan identifikasi barang berbahaya berdasarkan IMDG Code adalah ilmu wajib yang harus dikuasai oleh setiap perwira dan rating yang bertugas di geladak. Fungsinya utama adalah menjamin keselamatan awak kapal itu sendiri, dan lingkungan laut dari risiko yang ditimbulkan oleh muatan tersebut. Prinsip kerjanya sederhana. Kita harus mampu mengidentifikasi bahaya melalui label dan dokumen, lalu menerapkan prosedur penanganan yang sesuai dengan kelas bahaya muatan. Sekarang mari kita lihat penerapannya di kapal. Langkah pertama adalah persiapan. Sebelum muat, kita harus memeriksa daftar muatan atau cargo manifest serta dokumen dangerous goods. Ini adalah dasar kita mengetahui barang apa yang akan naik. Langkah kedua, pemeriksaan awal. Pastikan area penyimpanan bersih, kering, dan sistem ventilasinya berfungsi baik. Ketiga, saat pengoperasian, kita pisahkan muatan berdasarkan kelasnya. Ini yang disebut segregasi. Keempat, selama pelayaran, kita pantau suhu ruang muat dan sistem deteksi kebakaran secara berkala. Kelima, setelah selesai, lakukan pencatatan dan laporan penanganan muatan berbahaya sebagai arsip kapal untuk membantu visualisasi. Perhatikan gambar di slide. Di sini terlihat seorang perwira D sedang memeriksa kargo manifest sambil menunjuk ke arah peti kemas berlabel IMDG berwarna merah dan kuning di geladak. Ini menggambarkan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada dokumen dan label yang ada. Ilustrasi teknis berikutnya menunjukkan kapal kontainer dengan zoom pada area geladak yang menampilkan simbol-simbol kelas bahaya. Di sini kita bisa melihat jelas simbol bahan peledak, mudah terbakar, dan beracun. Sementara itu, gambar step by step menampilkan 4 panel, membaca dokumen, memeriksa label, memisahkan muatan, dan memantau panel alarm. Ini adalah alur sederhana yang harus selalu kita ingat. Dengan pemahaman dasar ini, kita siap masuk ke detail kelas-kelas muatan pada slide berikutnya. Slide 2. Dasar penanganan muatan berbahaya kelas 1-4. Slide kedua kita akan membahas muatan kelas 1-4. Ini adalah kategori barang dengan risiko yang sangat tinggi, sehingga penanganannya harus ekstra hati-hati. Secara teori, setiap kelas memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda. Kelas 1 adalah bahan peledak, yang sangat sensitif terhadap benturan dan api. Kelas 2 adalah gas, baik gas mudah terbakar, non mudah terbakar, maupun beracun. Kelas 3 adalah cairan mudah menyala, seperti bensin atau alkohol. Kelas 4 adalah padatan mudah menyala, seperti sulfur atau logam yang bereaksi dengan air. Fungsi utama penanganan kita adalah mencegah reaksi berantai akibat percampuran muatan yang tidak kompatibel. Komponen utama yang harus disiapkan adalah alat pelindung diri atau APD tahan api, detektor gas, dan alat pemadam kebakaran kelas khusus. Misalnya, untuk cairan mudah menyala, kita tidak boleh menggunakan air langsung, melainkan busa atau bubuk kimia. Dalam penerapannya di kapal, langkah pertama adalah persiapan APD. Untuk kelas 1 dan 3, kita butuh jas tahan api. Untuk kelas 2, masker oksigen atau SCBA. Langkah kedua, pemeriksaan awal. Pastikan tidak ada sumber api atau pekerjaan panas di sekitar area saat bongkar muat kelas 1, 2, dan ketiga. Langkah ketiga, saat pengoperasian, untuk muatan kelas 2, pastikan katup pengaman tertutup rapat dan sistem ventilasi aktif. Kelas 4, rentan terhadap panas dan kelembaban.
Jadi kita harus memantau suhu ruang muat secara ketat. Langkah keempat, pemantauan selama pelayaran, lakukan pengecekan suhu secara berkala. Langkah kelima, setelah pembongkaran, lakukan gas freeing jika diperlukan untuk membersihkan sisa uap berbahaya. Gambar ilustrasi di slide menunjukkan awak kapal menggunakan APD lengkap, helm, sarung tangan, rumpi reflektif, sedang mengarahkan crane yang mengangkut drum bertanda flammable liquid. Perhatikan bahwa drum tersebut dijauhkan dari cerobong asap kapal. Itu adalah contoh segregasi sederhana. Selanjutnya, diagram penampang ruang muat menunjukkan segregasi. Muatan kelas 1 ditempatkan di magazin khusus yang jauh dari akomodasi. Kelas 3 di area dengan ventilasi paksa. Dan kelas 4 disimpan di tempat kering. Untuk step by step, kita lihat alur penempatan rambu nomor smoking. Pemasangan grounding cable untuk mencegah listrik statis, proses lifting drum dengan hati-hati, dan pengecekan suhu di panel kontrol. Dengan memahami kelas 1-4, kita memiliki fondasi kuat untuk menangani muatan berbahaya. Selanjutnya kita lanjut ke kelas 5 dan 6. Slide 3, penanganan muatan kelas 5 dan 6. Oksidator dan beracun. Sekarang kita masuk ke kelas 5 dan ke-6. Kelas 5 adalah oksidator, yang bisa meningkatkan risiko kebakaran karena melepaskan oksigen. Kelas 6 adalah zat beracun yang membahayakan kesehatan jika terhirup atau terkena kulit. Secara teori, oksidator 5,1 harus dijauhkan dari bahan organik seperti minyak, kayu, atau kertas karena dapat menyebabkan kebakaran hebat. Sedangkan zat beracun 6,1 memerlukan sistem ventilasi tertutup agar tidak mencemari udara kapal. Fungsi utama kita adalah mencegah kontak oksidator dengan bahan mudah terbakar dan mencegah kebocoran zat beracun ke sistem ventilasi. Prinsip kerjanya adalah isolasi total dan penggunaan APD tahan kimia di lapangan. Langkah operasionalnya, pertama, siapkan spill kit khusus untuk bahan kimia yang mengandung netralisir, serta APD tahan kimia seperti chemical suit dan sarung tangan neopren. Kedua, periksa kekedapan segel pintu palka. Pastikan tidak ada minyak atau sampah di area muat oksidator. Ketiga, saat pengoperasian, untuk muatan beracun, sistem ventilasi harus diset ke mode recirculation atau dimatikan total. Ini penting agar udara yang mengandung racun tidak dibuang keluar yang dapat membahayakan lingkungan atau kru di geladak. Keempat, gunakan portable gas detector secara rutin untuk mendeteksi kebocoran gas beracun di sekitar palka. Kelima, setelah selesai, lakukan dekontaminasi alat dan pakaian kerja. Gambar di slide menunjukkan close-up seorang kru menggunakan gas detector di dekat palka yang tertutup rapat dengan label toksik. Panel instrumen menunjukkan angka aman, namun kru tetap waspada karena bahaya bisa muncul sewaktu-waktu. Ilustrasi teknis berikutnya menggambarkan sistem ventilasi kapal. Terlihat aliran udara masuk ke palka muatan beracun disaring oleh karbon aktif. Berbeda dengan aliran udara untuk muatan oksidator yang dipisahkan secara fisik. Ini menekankan pentingnya sistem ventilasi yang tepat. Step by step yang ditampilkan, memakai chemical suit, memeriksa segel palka, mengoperasikan gas detector, dan memasang tanda peringatan bahaya racun di pintu masuk area. Semua ini harus dilakukan dengan disiplin tinggi. Selanjutnya kita akan bahas kelas 7 dan 8 yang memiliki risiko radiasi dan korosif. Slide 4, penanganan muatan kelas 7 dan 8 radioaktif dan korosif. Slide keempat membahas muatan radioaktif kelas 7 dan korosif kelas 8. Ini adalah muatan yang membutuhkan penanganan paling hati-hati karena dampaknya yang sangat berbahaya bagi tubuh, manusia dan material kapal. Secara teori, radioaktif memancarkan radiasi pengion yang dapat merusak sel tubuh, sementara korosif merusak jaringan hidup dan logam. Fungsi utama kita adalah melindungi awak kapal dari paparan radiasi dan luka bakar kimia. Komponen utama yang harus ada adalah dosimeter untuk mengukur radiasi, safety shower eye wash station, dan kemasan tahan asam. Prinsip kerja untuk radioaktif adalah meminimalkan waktu paparan, menjaga jarak, dan menggunakan pelindung time.
Distance shielding, penerapan di kapal. Pertama, sebelum muatan radioaktif tiba, ukur tingkat radiasi latar background radiation sebagai data awal. Kedua, periksa label radioaktif dan indeks transportasi. Pastikan tidak ada muatan korosif di atas muatan radioaktif untuk mencegah kebocoran yang bisa merusak kemasan radioaktif. Ketiga, saat pengoperasian, jaga jarak aman sesuai panduan. Untuk korosif, pastikan kemasan menghadap ke atas dish way up. Keempat, lakukan monitoring radiasi setiap 2 jam untuk muatan kelas 7. Untuk korosif, periksa drum dari tanda-tanda pengembunan atau perubahan warna yang menandakan kebocoran. Kelima, setelah pembongkaran, cuci area dek dengan air netral untuk menghilangkan sisa korosif. Gambar di slide menunjukkan seorang perwira memegang dosimeter sambil berdiri pada jarak 3 meter dari kontainer berlabel trefoil hitam radioaktif. Terlihat garis imajiner buffer zone di lantai D. Ini adalah visualisasi jarak aman. Ilustrasi potongan melintang kontainer kelas 7 menunjukkan lapisan pelindung timbal di dalam dinding kontainer. Di sampingnya, drum kelas 8 dengan simbol tangan terkikis. Ini mengingatkan kita bahwa bahaya tidak selalu terlihat, tetapi ada. Step by step, pemasangan tali pembatas area radiasi, pengecekan dosimeter, pemuatan dengan spreader bar khusus, dan pencatatan tingkat radiasi di logbook. Semua langkah ini harus didokumentasikan dengan baik. Setelah memahami masing-masing kelas, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi semua itu melalui label IMDG. Slide 5. Identifikasi barang berbahaya melalui label IMDG slide. Kelima adalah inti dari identifikasi. Label dan plakard. IMDG. Label adalah simbol berbentuk persegi yang diputar 45 derajat, menunjukkan bahaya utama muatan. Secara teori, fungsi utama label adalah memberikan informasi visual instan mengenai risiko, apakah mudah meledak, mudah terbakar, beracun, dan sebagainya, kepada seluruh kru dan petugas darurat. Komponen label terdiri dari simbol ikon hitam, latar belakang warna merah untuk mudah terbakar, kuning untuk oksidator, putih untuk racun, dan lain-lain, dan nomor kelas bahaya di sudut bawah. Prinsip kerjanya, siapapun yang melihat label harus langsung tahu tindakan pencegahan apa yang harus diambil dalam operasional. Langkah pertama adalah menyiapkan IMDG code sebagai panduan untuk mencocokkan label. Kedua, saat muatan tiba di shipsite, periksa apakah label yang tertera sesuai dengan dokumen Dangerous Goods Note. Ketiga, pastikan label ditempel di minimal 2 sisi kemasan yang saling berlawanan, sehingga terlihat dari berbagai arah. Keempat, selama pelayaran, periksa apakah label masih utuh, tidak pudar atau lepas karena air laut. Kelima, jika ada label yang rusak, segera buat laporan dan tempel ulang label pengganti yang sesuai. Gambar di slide memperlihatkan zoom pada dinding. Peti kemas dengan 4 label, flammable liquid, merah, korosif hitam putih, marine pollutant simbol ikan. Sebuah tangan dengan sarung tangan menunjuk ke masing-masing label, menekankan pentingnya membaca dengan teliti. Poster edukasi yang ditampilkan berisi 9 kelas bahaya IMDG, lengkap dengan warna, simbol, dan contoh muatan. Ini bisa menjadi bahan referensi cepat di ruang muat. Step by step. Membuka buku IMDG Code, membandingkan nomor UN di dokumen dengan label, memeriksa posisi label, dan mencatat di Cargo Stowage Plan. Dengan penguasaan label, kita bisa mencegah kesalahan fatal. Selanjutnya, kita akan bahas tindakan pencegahan umum, terutama APD dan ventilasi. Slide 6. Tindakan pencegahan umum, APD, dan ventilasi. Slide ke-6 ini membahas tentang persiapan kru dan alat keselamatan, yaitu APD dan sistem ventilasi. Tanpa perlindungan yang tepat, penanganan muatan berbahaya bisa berakibat fatal bagi diri sendiri. Secara teori, APD adalah perlengkapan yang melindungi tubuh dari kontak langsung dengan muatan berbahaya. Fungsinya mencegah cedera fisik, keracunan, atau luka bakar. Prinsipnya, APD harus dipilih berdasarkan jenis bahaya. Misalnya, tahan bahan kimia untuk korosif,
Tahan api untuk flammable. Ventilasi berfungsi mengendalikan konsentrasi gas di ruang muat. Penerapannya, pertama, sebelum mulai bekerja, lakukan toolbox meeting untuk menjelaskan bahaya muatan dan APD yang wajib dipakai. Kedua, periksa kondisi SCBA jika diperlukan, pastikan tekanan tabung penuh. Ketiga, saat pengoperasian, gunakan coverall, tahan kimia, sarung tangan neopren, dan kacamata goggle sebelum membuka segel palka. Keempat, awasi kondisi kru. Jika ada yang merasa pusing atau iritasi, segera evakuasi ke area aman. Kelima, setelah selesai, bersihkan APD dengan prosedur dekontaminasi. Jangan membawa APD kotor ke ruang akomodasi. Gambar di slide menunjukkan 3 kru mengenakan APD lengkap, jas kuning tahan kimia, helm, dan full face mask. Dengan filter, mereka sedang memeriksa gas detector sebelum turun ke palka. Ini menggambarkan disiplin yang harus dijaga. Ilustrasi rak penyimpanan APD di cargo control room dengan label jelas. Chemical suit SCBA, gloves, goggles, safety harness. Setiap alat harus mudah dijangkau dan terawat. Step by step, memakai coverall dan sepatu safety. Memasang sarung tangan tahan kimia, menguji fungsi gas detector, dan pemeriksaan bersama oleh Chief Officer. Dengan protokol ini, kita meminimalkan risiko kecelakaan. Setelah APD siap, langkah berikutnya adalah memastikan muatan ditempatkan dengan segregasi yang benar. Slide 7. Prosedur segregasi muatan berbahaya. Slide ke-7 kita akan mendalami prosedur segregasi atau pemisahan muatan berbahaya. Ini adalah kunci untuk mencegah reaksi kimia yang tidak diinginkan jika terjadi kebocoran. Secara teori, segregasi adalah pemisahan fisik muatan berbahaya yang tidak kompatibel. Fungsinya menghindari pencampuran zat yang dapat menyebabkan ledakan, kebakaran, atau gas beracun. Prinsip kerjanya menggunakan jarak horizontal 1,2 sampai 2,4 meter. Vertikal ruang yang berbeda, atau pemisahan dengan ruang kedap air. Dalam IMDG, Code 2046/IMDG Code ada beberapa tingkatan away from, separated from, dan separated by a compartment penerapan di kapal. Pertama, siapkan stowage plan dan tabel segregasi IMDG Code 2. Identifikasi muatan yang termasuk dalam kategori-kategori tersebut. Ketiga, saat pemuatan, tempatkan muatan kelas 1 bahan peledak di ruang magazine yang jauh dari ruang akomodasi dan muatan kelas keempat. Selama pemuatan, pastikan tidak ada muatan yang tidak kompatibel ditempatkan berdekatan. Kelima, setelah selesai, foto final stowage dan dokumentasikan posisi di cargo securing manual. Gambar di slide adalah top view, geladak kapal dengan blok-blok berwarna. Blok merah flammable dipisahkan oleh satu kompartemen kosong dari blok biru toksik. Ini ilustrasi segregasi yang ideal. Diagram 3D kapal menunjukkan tingkatan segregasi segregation 1, jarak 3 meter horizontal. Segregation 2, dipisahkan lorong. Segregation 3, dipisahkan ruang kedap air. Ini membantu memvisualisasikan jarak aman. Step by step, membaca daftar muatan, mengidentifikasi kelas bahaya, menentukan posisi di palka, menggunakan tabel segregasi, dan memberi instruksi ke foreman dermaga. Dengan segregasi yang tepat, kita menjaga keselamatan selama pelayaran. Berikutnya, kita akan fokus pada muatan yang mencemari laut. Slide 8. Penanganan muatan pencemar laut, marine pollutant. Slide 19. Muatan pencemar laut yang memiliki simbol ikan. Ini adalah muatan yang jika tumpah ke laut, akan membahayakan ekosistem. Secara teori, muatan ini diatur dalam MARPOL Annex 3, fungsinya mencegah pencemaran laut. Komponen utama yang diperlukan adalah kemasan tahan bocor, drip tray, atau baki penampung, dan spill kit khusus. Prinsip kerjanya, menahan setiap kemungkinan tumpahan agar tidak masuk ke laut operasional di kapal. Pertama, pastikan semua skapar lubang pembuangan air dek ditutup rapat dengan sumbat sebelum pemuatan. Kedua, periksa apakah simbol marine pollutant tertera di dokumen dan label. Ketiga, lakukan pemuatan di dalam ruang tertutup jika memungkinkan.
Hindari pemuatan saat hujan deras. Keempat, lakukan inspeksi visual rutin untuk mendeteksi kebocoran kecil di dek. Kelima, setelah selesai, bersihkan dek dengan metode kering, gunakan serbuk gergaji atau kain. Sebelum membuka skaper, gambar di slide memperlihatkan seorang pelaut menutup skaper dengan sumbat kayu dan lem. Di latar belakang, terlihat drum dengan simbol ikan dan tulisan Marine Pollutant. Ini langkah krusial sebelum pemuatan. Ilustrasi penampang kapal menunjukkan bagaimana tumpahan muatan ditahan di dek karena skuper tertutup, sehingga tidak mengalir ke laut. Ini menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. Step by step, menutup semua skaper, menempatkan spill kit di dekat area muat, memuat muatan dengan hati-hati, dan membuka skuper setelah dek dibersihkan. Dengan disiplin ini, kita menjaga komitmen terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas dokumen yang tak kalah penting. Slide 9. Pengecekan dokumen Dangerous Goods DG. Slide ke-9 adalah tentang dokumen. Dalam penanganan muatan berbahaya, kertas kerja sama pentingnya dengan muatan itu sendiri. Secara teori, Dangerous Goods Note DGN atau Multimodal Dangerous Goods Form adalah dokumen yang menyatakan bahwa muatan telah dikemas, dilabel, dan dinyatakan sesuai aturan. Fungsinya sebagai bukti legal dan sumber informasi bagi kru jika terjadi keadaan darurat melalui Emergency Schedule EMS. Prinsipnya, setiap muatan DG harus memiliki Shipper's Declaration yang ditandatangani. Penerapan di kapal. Pertama, minta dokumen asli dari agen atau shipper sebelum muat. Kedua, cocokkan nama muatan, kelas, UN number, dan packing group 1, 2, 3 di dokumen dengan label fisik. Ketiga, simpan dokumen di bridge dan cargo control room yang mudah diakses dalam keadaan darurat. Keempat, periksa apakah muatan memiliki flashpoint yang rendah, sehingga memerlukan pengaturan suhu. Kelima, arsipkan semua dokumen DG selama 2 tahun setelah pelayaran sesuai regulasi. Gambar di slide menunjukkan seorang mualim satu chief officer sedang duduk di meja kantor sambil membandingkan cargo manifest dengan Dangerous Goods Note yang tercantum nomor UN 1203 bensin. Ini adalah aktivitas verifikasi krusial. Ilustrasi folder dokumen DG dengan tab berwarna. Shipper's Declaration, MSDS, Material Safety Data Sheet, EMS Guide, Stowage Plan. Semua ini harus tersusun rapi. Step by step, menerima dokumen dari agen, memverifikasi data di buku IMDG Code, menandatangani persetujuan, dan menempatkan dokumen di bridge dengan dokumen yang akurat, kita siap menghadapi keadaan darurat. Berikutnya, kita akan bahas prosedur darurat menggunakan EMS Guide. Slide 10, Prosedur Darurat Emergency Response, EMS Guide slide ke-10. Kita akan membahas tindakan saat terjadi kebocoran atau kebakaran. Ini adalah shot-shot kritis, di mana pengetahuan kita diuji. Secara teori, Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods, atau EMS Guide, adalah panduan tindakan darurat berdasarkan kelas bahaya. Fungsinya memberikan langkah spesifik untuk menangani kebakaran, tumpahan, atau paparan medis. Prinsipnya, kita menggunakan kode EMS yang tertera di dokumen untuk mencari prosedur di buku panduan. Penerapan di kapal. Pertama, lakukan latihan drill kebakaran muatan berbahaya secara rutin setiap bulan. Kedua, saat alarm berbunyi, ambil EMS Guide dan cari panduan sesuai nomor muatan. Ketiga, untuk kebakaran kelas 3 flammable liquid, gunakan foam atau dry powder. Jangan gunakan air jet langsung karena akan menyebarkan api. Keempat, evakuasi area hingga radius aman sesuai MS dan monitor arah angin. Kelima, buat laporan insiden detail untuk klasifikasi dan otoritas pelabuhan. Gambar di slide menunjukkan tim pemadam kapal menggunakan selang foam di sekitar area kontainer yang mengeluarkan asap dengan latar belakang buku EMS Guide terbuka. Ini menggambarkan kesiapsiagaan. Tabel matriks IMF di ilustrasi menghubungkan kelas bahaya dengan alat pemadam yang tepat. Kelas 1 evakuasi total, kelas 3 foam, kelas 5
air banyak. Kelas 8 semprot air untuk pendinginan, step by step, identifikasi muatan yang terbakar via stowage plan. Buka EMS Guide. Kenakan SCBA, operasikan monitor foam dari jarak aman. Ingat, keselamatan diri adalah prioritas utama. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana sistem ventilasi berperan dalam keadaan normal dan darurat. Slide 11. Pengoperasian ventilasi untuk muatan tertentu. Slide ke-11 membahas sistem ventilasi ruang muat. Ventilasi bukan hanya soal sirkulasi udara, tetapi juga pengendalian bahaya. Secara teori, sistem ventilasi adalah sirkulasi udara masuk dan keluar ruang muat. Fungsinya mencegah akumulasi gas mudah terbakar atau beracun, serta mengontrol kelembaban untuk muatan tertentu. Prinsip kerjanya menggunakan kipas exhaust hisap atau supply tube yang dapat disesuaikan mode kecepatannya. Penerapan di kapal. Pertama, tentukan mode ventilasi berdasarkan MSDS muatan, apakah natural, mekanis, atau tertutup. Kedua, periksa motor kipas, damper, dan flame arrestor berfungsi baik. Ketiga, untuk muatan self-heating seperti batu bara, ventilasi harus dimatikan tertutup untuk mencegah oksigen masuk. Keempat, gunakan gas detector di saluran pembuangan untuk mendeteksi gas mudah terbakar. Kelima, matikan sistem ventilasi sebelum pintu palka dibuka saat tiba di pelabuhan. Gambar di slide menunjukkan seorang teknisi di cargo control room menekan tombol panel ventilation mode dari natural ke mechanical exhaust. Panel menunjukkan lampu hijau menyala, ilustrasi aliran udara. Panah biru menunjukkan udara segar masuk melalui coming. Panah merah menunjukkan udara kotor keluar melalui kipas di atas palka. Ini memudahkan pemahaman aliran, step by step, membuka damper secara manual, menyalakan circuit breaker di panel listrik, menekan tombol start di local control station, dan memeriksa putaran kipas melalui side glass. Dengan ventilasi yang tepat, kita menjaga atmosfer ruang muat aman. Selanjutnya, kita akan periksa kemasan muatan. Slide 12. Pengecekan kemasan packaging dan IBC. Slide ke-12 berfokus pada kemasan. Kemasan adalah penghalang utama antara muatan berbahaya dengan lingkungan. Secara teori, kemasan berfungsi menahan tekanan, benturan, dan korosi selama transportasi. Jenisnya antara lain IBC, Intermediate Bulk Container, drum logam atau plastik, jerican, dan box. Prinsipnya, setiap kemasan harus memiliki UN marking yang menunjukkan standar kualitasnya. Penerapan di kapal. Pertama, siapkan checklist inspeksi kemasan. Kedua, periksa apakah kemasan memiliki UN marking, misal 1H, 1Y, atau pastikan tidak ada karat, penyok, atau kebocoran. Ketiga, tolak kemasan yang rusak atau basah untuk dinaikkan ke kapal. Keempat, selama pelayaran, periksa lashing atau pengikatan kemasan, pastikan tidak bergeser yang bisa menyebabkan abrasi. Kelima, jika terjadi kebocoran kecil di pelayaran, gunakan overpack kemasan pembungkus tambahan sesuai prosedur. Gambar di slide memperlihatkan close-up tangan memeriksa UN marking pada drum plastik. Kode UN 1H1 menandakan drum plastik tidak dapat dilepas. Ilustrasi perbandingan kemasan yang baik versus buruk. Kemasan baik bulat, segel utuh, label jelas. Kemasan buruk penyok, karat, label pudar, segel rusak. Ini menjadi panduan visual untuk menolak kemasan yang tidak layak. Step by step, memeriksa segel pengaman, memeriksa bagian bawah drum dari karat, memeriksa UN marking, dan menandai kemasan yang lolos dengan kapur. Dengan inspeksi ketat, kita memastikan tidak ada kebocoran selama pelayaran. Berikutnya, kita akan bahas penanganan tumpahan. Slide 13. Penggunaan spill kit dan dekontaminasi. Slide ke-13 membahas penanganan tumpahan spill response. Meskipun kita sudah berhati-hati, tumpahan bisa saja terjadi. Secara teori, spill kit adalah peralatan untuk menyerap, menetralisir, dan membersihkan tumpahan muatan cair berbahaya. Fungsinya membatasi penyebaran tumpahan dan melindungi kru dari kontak langsung. Komponennya meliputi absorbent pads, socks bendungan, shovel,
kantong limbah, dan penetralisir kimia. Penerapan di kapal. Pertama, pastikan spill kit tersedia di area muat dan belum kadaluarsa. Kedua, identifikasi cairan yang tumpah melalui label sebelum mendekat. Ketiga, pasang socks mengelilingi tumpahan untuk mencegah meluas. Gunakan absorbent pads untuk menyerap. Keempat, arahkan kru untuk bekerja dari arah angin upwind. Kelima, buang limbah hasil pembersihan ke dalam sludge tank atau wadah limbah B3 yang sesuai. Jangan dibuang ke laut. Gambar di slide menunjukkan dua kru menggunakan absorbent socks membentuk lingkaran di sekitar genangan cairan kimia warna merah di geladak, sambil mengenakan sarung tangan tahan kimia. Ini adalah respons cepat yang benar. Ilustrasi exploded view dari spill kit drum berwarna kuning memperlihatkan isi pads, goggles, gloves, disposal bag. Semua harus siap pakai. Step by step bawa spill kit ke lokasi. Pasang socks mengelilingi tumpahan. Taburkan absorben granular. Kumpulkan limbah ke kantong khusus. Dengan prosedur ini, kita menangani tumpahan dengan aman. Selanjutnya, kita akan melakukan studi kasus untuk mempraktikkan semua teori. Slide 14. Studi kasus. Identifikasi, label dan penempatan slide ke-14 adalah simulasi praktik di atas kapal. Kita akan menjalani studi kasus agar lebih siap di dunia nyata. Secara teori, studi kasus adalah penerapan langsung pengetahuan ke dalam skenario nyata. Di pelabuhan, fungsinya melatih decision-making crew dalam mengidentifikasi kesalahan label atau stowage. Prinsipnya menggunakan checklist dan komunikasi yang baik dengan pihak darat. Penerapan dalam studi kasus. Pertama, briefing pagi. Kita akan menerima kontainer dengan UN 1791 hypochlorite solution, korosif. Kedua, saat kontainer tiba, periksa apakah label korosif dan marine pollutant terpasang di sisi yang menghadap keluar. Ketiga, periksa posisi di stowage plan. Pastikan tidak ditempatkan di atas muatan kelas 5 oksidator atau di samping cerobong asap. Keempat, pastikan lifting menggunakan spreader bar yang sesuai agar tidak merusak kemasan. Kelima, tanda tangan matrix receipt dengan catatan bahwa kondisi label baik. Gambar di slide menampilkan split screen, kiri menunjukkan mualim jaga, menunjuk ke label yang salah tempat, di peti kemas terbalik. Kanan menunjukkan foreman dermaga sedang memperbaiki posisi label. Ini mengajarkan kita untuk tidak ragu mengoreksi kesalahan. Flowchart, proses penerimaan muatan. DG arrival dash greater than document check, visual inspection label and packing, greater than segregation check, approval loading. Ini adalah alur yang harus kita ikuti. Step by step. Periksa kesesuaian UN number, periksa label, periksa segregasi di palka tetangga, instruksikan crane untuk mulai memuat. Dengan studi kasus ini, kita mengasah keterampilan pengambilan keputusan. Terakhir, kita akan simpulkan seluruh materi. Slide 15, kesimpulan dan evaluasi. Materi 1,2 slide ke-15 adalah kesimpulan dan penekanan dari seluruh materi yang sudah kita pelajari. Mari kita tarik benang merahnya. Secara teori, materi 1,2 mengajarkan bahwa keselamatan muatan berbahaya. Dimulai dari identifikasi label yang benar dan diikuti dengan tindakan pencegahan yang sesuai. Fungsinya membangun budaya keselamatan safety culture, di mana setiap kru mampu mengenali bahaya sebelum terjadi kecelakaan. Prinsipnya sederhana. Know before you load, kenali sebelum muat, dan segregate, mitigate, pisahkan untuk mengurangi risiko dalam penerapan operasional sehari-hari. Kita harus selalu, pertama, membawa buku IMDG Code dan EMS Guide saat dinas muat. Kedua, tidak pernah mengabaikan label yang pudar atau kemasan yang rusak. Ketiga, menggunakan APD yang benar, bukan sekadar formalitas. Keempat, melakukan inspeksi rutin sebagai kunci deteksi dini. Kelima, melaporkan setiap anomali kepada designated person, ashore DPA. Gambar montase di slide memperlihatkan 4 inspektur kapal, membaca dokumen, memakai APD, memeriksa label, dan menyusun stowage plan. Di bagian bawah, terdapat logo Safety First. Ini adalah gambaran lengkap tanggung jawab kita. Poster ringkasan checklist, 5 poin penanganan muatan berbahaya.
dokumen, sesuai label, jelas, kemasan, utuh, segregasi, aman, APD, lengkap, animasi loop terakhir, kapal memuat kontainer, zoom ke label yang benar, kapal berlayar aman, kru melakukan inspeksi dengan gas detector. Ini adalah siklus keselamatan yang harus kita jaga. Dengan menguasai materi ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja, kapal, dan lingkungan laut. Semoga ilmu ini bermanfaat dan selalu kita terapkan dengan disiplin. Terima kasih. Terima kasih.